البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita merajaah tadi beberapa pembahasan yang kita ambil pada pertemuan kemarin berhubungan dengan saf-saf penduduk surga yang jumlahnya 120, dan dari 120 saf tersebut dari kalangan umat Muhammad 80 saf yang belum disebutkan dalilnya inda rifqikum. Baik. Ahsanta. Hadis Buraidah bin Al-Husayn bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahlul jannati 20 wa 100 saf. 80 min hadhihi al-ummah wa 40 min sairil umam. Hadis disepakati oleh dua imam ahli hadis abad ini, Al-Albani dan Al-Wadi'i rahimahumallahu taala. Baik, sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Ma hiya syajaratu fil jannah allati yasiru ar-raqibu fi dhillaha 100 'amin la yaqta'uha. Apa itu pohon di surga yang seorang pengendara berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun belum juga bisa keluar darinya? Jadi ada pohon di surga, ikhwani fillah. Apabila seorang pengendara yang mengendarai kuda yang cepat berjalan di bawahnya selama 100 tahun belum juga bisa keluar dari naungan pohon tersebut saking rindangnya. Wal jawab syajaratu tuba. Pohon itu adalah pohon tuba. Wa dalilu hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati syajaratan yasiru ar-raqibu fi dhillaha 100 'amin la yaqta'uha. Wa qra'u in syi'tum wa dhillim mamdud. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dalilnya adalah hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya di surga ada satu pohon yang seorang pengendara berjalan di bawahnya selama 100 tahun belum juga bisa keluar dari naungannya. Wa qara'u in syi'tum, dan bacalah apabila kalian ingin, yaitu qaulullah azza wa jalla wa dhillim mamdud. Naungan yang mamdud, yaitu yang begitu luas. Wa hunaka ahaditsu bi majmu'i turuqiha tasluhu lil ihtijaj an asmaha tuba dzakaraha al-Albani fi sahihah. Dan di sana ada hadis-hadis dengan keseluruhan jalan-jalannya bisa digunakan untuk
berhujjah bahwasanya nama dari pohon tersebut adalah tuba. Jadi hadir dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ikhwani fillah, hanya penegasan bahwasanya di sana ada satu pohon yang begitu rindang naungannya sehingga siapa saja yang berada di bawahnya kemudian berjalan dari ujung ke ujung ingin keluar dari naungan tersebut selama 100 tahun belum bisa keluar dari naungannya, menunjukkan rindangnya dan teduhnya siapa saja yang berada di bawah naungan pohon tersebut. Cuma dalam riwayat muttafaqun alaih tidak ada penyebutan tuba. Lalu dari mana kita menetapkan bahwasanya pohon itu bernama tuba? Yaitu dengan hadis-hadis yang lain di luar sahihain. Penegasan bahwasanya nama pohon dalam hadis ini adalah tuba. Disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam As-Sahihah. Dan juga Syekhuna Abdurrahman Asy-Syamiri hafizahullah taala telah mengumpulkan ikhwan fillah dalam satu kitab Al-Jami' fi Tuba, yaitu kitab yang mengumpulkan semua hadis-hadis tentang Tuba dan keluar dengan kesimpulan bahwasanya itu adalah pohon yang ada di surga yang keadaannya sebagaimana disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih yang baru saja kita baca. Demikian pula para ulama ahli tafsir ketika menafsirkan ayat alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab, orang-orang yang beriman dan beramal saleh maka tuba bagi mereka. Jumhur mufassirin ikhwani fillah memaknakan tuba dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu syajaratun fil jannah yasirur raqibu tahta dhilliha mi'ata sanah la yaqta'uha. Itu satu pohon yang ada di surga yang pengendara melewati di bawahnya belum juga bisa melewatinya. Dan ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh secara umum, dan Allah Subhanahu wa taala khususkan kepada para ghuraba, sebagaimana dalam hadis yang masyhur baik dalam as-sahih maupun di luar as-sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-islamu bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba, bahwasanya Islam itu permulaannya adalah gharib, yaitu asing, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah di tengah-tengah kaum musyrik sehingga sangat asing tatkala beliau menyeru mereka untuk meninggalkan berhala-berhala dan menyembah hanya Allah semata. Makanya mereka keheran-heranan, ya terheran-heran, aj'al al-alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad mau menjadikan sesembahan yang banyak ini menjadi satu saja? Tentunya ini adalah sesuatu yang aneh. Sehingga ikhwani fillah, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu ya sangat asing, dianggap sangat aneh. Dan hanya beberapa gelintir orang dari mereka-mereka yang mendapatkan hidayah saat itu untuk memeluk Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan sampai terbuka berbagai negeri tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan kembali kepada keterasingan juga. Wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan akan kembali menjadi asing sebagaimana permulaannya. Kenapa ikhwan?
Padahal Islam sudah begitu tersebar tapi menjadi asing karena pemeluknya enggan untuk mempelajari agama tersebut. Sehingga kebanyakan keadaan kaum muslimin, mereka mengaku muslim tapi tidak mengetahui bagaimana hakikat Islam yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kehendaki. Sebab keislaman yang dituntut bukan keislaman hanya sekedar label, tapi muslim yang hakiki, muslim yang betul-betul tahu apa hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan apa bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah-ibadah yang dia lakukan dan dalam muamalah yang dia kerjakan dan seterusnya. Dan sekarang alhamdulillah kita merasakan asingnya, di mana sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak ditinggalkan dan terganti dengan kebid'ahan wal iyad billah. Bahkan perkara maksiat dianggap suatu perkara yang biasa. Jika tatkala diperingatkan malah dianggap aneh. Diperingatkan dari mencukur jenggot dianggap aneh. Diperingatkan jangan sampai isbal dianggap aneh. Diperingatkan para wanitanya jangan sampai mereka tabarruj dianggap aneh dan seterusnya. Tapi bergembiralah ya ikhwani fillah orang-orang yang dianggap aneh ini dengan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba, tuba bagi orang-orang yang asing. Yang di antara penafsiran tuba dan ini penafsiran jumhur adalah apa yang disebutkan dalam hadis ini. Dan di sana ada poin terpenting dari apa? Hadis tentang ghuraba ikhwani fillah, yaitu jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian riwayat tatkala para sahabat bertanya tentang mereka siapa ini? Manhum? Siapa itu ghuraba ikhwan? Apakah setiap orang yang nyeleneh di tengah kaumnya itu masuk kriteria ghuraba? Apakah setiap yang berjenggot, demikian pula setiap yang berjubah, setiap yang bercadar itu masuk kriteria ghuraba? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ikhwani fillah dalam sabda beliau, alladzina yuslihuna idza fasadan nas, yaitu mereka-mereka yang membuat perbaikan tatkala manusia rusak. Membuat perbaikan, membuat islah, mengembalikan manusia kepada tauhid tatkala manusia banyak terjerumus dalam syirik. Mengembalikan manusia kepada sunnah tatkala mereka tercebur dalam bid'ah, dan mengembalikan manusia kepada ketaatan di saat-saat mereka bergerimang kemaksiatan wal iyad billah. Jadi syiar para ghuraba ikhwani fillah, sifat yang paling menonjol pada mereka adalah islah. Alladzina yuslihuna idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang mengadakan perbaikan, berusaha mengadakan perbaikan mulai dari apa? Diri sendiri, kemudian lingkungannya, keluarganya, kemudian meluas. Sehingga mereka pantas ikhwani fillah dianggap asing. Kenapa? Karena menyeru kepada kebaikan dan perbaikan tatkala manusia berbuat kerusakan. Namun tatkala mereka bersabar, bergembiralah dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam kabarkan, fatuba lil ghuraba. Nas'alullah azza wa jalla an yaj'alana minhum. Walhamdulillahi rabbil alamin.